mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian jawab bacaan kita. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan sepanjang kehidupan ini. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Kalau saya lambaikan tangan, kita semua lambaikan tangan. Shalom. Shalom. Saya mulai dengan pertanyaan 8. Kita santai-santai. Bapak Ibu, sudah hari ini saya kira Natal yang sudah sekian kali kita ikutlah. Nah, saya tanya buat kita semua yang sering-sering mendengarkan, yang sering-sering mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah khususnya, yang kita dengarkan begini, pada saat pembacaan Alkitab kata terakhirnya begini, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Pertanyaan yang muncul di sini, Bapak Ibu dan saya ini adalah orang-orang yang suka melakukan firman Tuhan. Kenapa diam? Saya tanya, apakah kita adalah orang-orang yang termasuk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Termasuk ya doa? Termasuk. Jangan, hidup ini tidak boleh yang kadang-kadang harus pasti, kalau enggak, kalau iya, ya. Oke. Termasuk kita semua ya. Sekarang begini loh. Ini kan tema Natal ini kan Lukas pasal 2 ayat 15. Mari sekarang kita pergi. Kenapa kita masih ada di sini? Disuruh ke Yerusalem, ke Betlehem, kenapa kita masih di sini? Nah, ini masalahnya buat kita semua nih. Jauh Saya sempat berpikir begini, ini PGI dan KWI ini, mereka menyusun ini pun dia tidak undang saya dan Pak Antonius, kalau enggak bisa-bisa kita batal ini. Masa suruh kita ke sana itu bukannya sedikit biaya, betul tidak? Saya belum pernah ke sana. Betlehem itu belum pernah. Jangankan ke Betlehem, ke Tayap aja baru 2 kali. Tayap baru 2 kali loh. Sekali ikut Pak Agung servis motor, itu pun motor nggak sembuh-sembuh. Betul ya? Yang kedua itu ikut Bapak Catherine cari gas. Itu pun saya tidak sempat untuk menikmati keindahan kota Tayap karena saya mabuk di mobil. Mabuk semua mati. Pasti bisa ke sini. Dia cari saya sudah lari, saya muntah di situ. Wah. Daripada orang nggak tahu kan, kayak begitu. Tapi begini loh. Apa sih keistimewaan daripada Bethlehem sehingga pada tahun 2024 ini PGI menyuruh kita semua untuk ke sana. Saya bayangkan ini. Umat Kristen sebanyak ini kalau ke sana, bisa-bisa orang bilang kita ini mau ke demo kamu. Mungkin mau demo Palestina kayaknya. Sekarang kita pergi ke sana. Pertanyaan yang muncul, kenapa kita harus ke sana? Apa sih istimewa daripada ke jauh-jauh ke sana? Kan ke Tayap juga bisa juga. Daripada ke Betlehem lebih ke Tayap. Ongkosnya murah, kemudian dekat lagi. Kalau misalnya tidak ada kendaraan bisa jalan kaki kan terus loh. Mana kita bisa jalan kaki sampai Yerusalem kan? Mari kita lihat apa keistimewaan daripada Yerusalem. Apa tadi? Masih konsentrasi rupanya. Keistimewaan daripada Betlehem. Memang orang semua akan tertuju kepada peristiwa kelahiran Yesus. Betul sekali. Tapi tahukah saudara, dalam kitab Rut pada pasalnya yang pertama itu ada cerita tentang sebuah keluarga, cerita tentang kesetiaan antara Rut dan Naomi. Itu terjadi di daerah sana. Ceritanya begini, ini keluarga Elimelek, orang-orang Betlehem. Rut dan Naomi adalah orang-orang Betlehem. Mereka ini mendengar di tanah Moab itu orang-orang di sana banyak yang orang-orang menjadi orang dapur semuanya. Makanannya banyak di sana, pekerjaannya bagus di sana. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Moab. Memang betul. Awalnya memang keadaannya baik-baik saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, daerah Moab dan sekitar terjadi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Terjadi kelaparan yang luar biasa. Dalam situasi yang orang-orang sudah lapar itu,
Kelaparan terjadi melanda daerah Moab dan sekitarnya. Supaya memperoleh kehidupan, mereka tidak mau tetap di situ, harus pulang ke Bethlehem. Maka sampai sana orang bilang begini, itu Naomi kah dia? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku apa ya? Siapa yang tahu? Panggil aku siapa? Woi, tidak ada satu yang tahu. Panggil aku Mara. Karena Tuhan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dia bayangkan selama ini. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, bahwa di dalam situasi keadaan yang kurang beruntung, dalam situasi-situasi yang sulit, lalu Yesus lahir di sana, lahir di kota Bethlehem. Bethlehem itu dari kata Bet dan Lechem. Dalam bahasa asli Alkitab mengatakan Bet dan Lechem, yang artinya rumah roti. Bethlehem artinya rumah roti. Bukan di situ rumahnya terisi roti banyak-banyak, bukan masalah itu. Bukan di rumah kelapa lah, bukan itu. Kenapa dia disebut sebagai rumah roti? Karena kelahiran Yesus di sana. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes itu, Yesus menyamakan dirinya, akulah roti hidup. Roti hidup bukan berarti roti berjalan sana sini, bukan. Dia menunjukkan bahwa dialah sumber kehidupan. Yaitu roti hidup, maksudnya dirinya itu, dia ibaratkan dirinya adalah roti hidup. Ketika orang-orang yang ada di sekitar Bethlehem itu ada di dalam kelaparan, maka dia katakan ketika Yesus hadir dan dia lahir di sana, dia mengatakan akulah roti hidup. Kenapa dia pakai roti hidup? Karena memang makanan khas orang-orang di sana itu makan roti. Jadi kita ini kalau hidup di sana tetap lapar. Kita ini kan makan nasi 2-3 piring belum kenyang. Orang sana makan roti sepotong-sepotong itu pasti kenyang itu. Sama dengan kita ini. Kalau bapak ibu hidup di tempat saya itu pasti lapar. Pasti loh, tanya Om Ishak nih. Pasti lapar. Bukan karena kita tidak ada makanan, jangan salah loh. Kita juga ada makanan, tapi makanan kita istimewa. Makan itu makan jagung. Dulu pasti Om Ishak sama ini. Dulu itu kalau kita baru-baru datang ke Kalimantan itu kita banyak menderita. Karena kita kebiasaan makan jagung, begitu makan nasi malam-malam perut bunyi. Pada sudah makan itu. Karena memang itu kok keadaannya itu belum menyesuaikan. Makan nasi biasa ton pun pasti malamnya bisa lapar karena itu belum menyesuaikan. Sama dengan kita, kalau kita ke Bethlehem sana, kalau kita ke Bethlehem sana kita makan roti pasti malam-malam juga kita itu karena kita tidak terbiasa. Sebuah kebiasaan itulah yang mengakibatkan akan sebuah keadaan yang bisa datang pada sebuah keadaan yang pasti. Itu saya buat tema itu. Kelahiran, subtema maksud saya. Kelahiran Kristus membawa kepastian. Dalam situasi daerah Moab yang kelaparan tadi, dalam situasi yang susah Yesus lahir. Kelahiran Yesus membawa kepastian bagi saudara dan saya. Apa yang pasti? Yang pasti saudara dan saya adalah selamat. Kepastian keselamatan itu pasti buat kita. Tidak ada satu orang pun tidak boleh ragu di sini. Kelahiran Kristus membawa kita pada sebuah keselamatan yang besar dan itu pasti. Palinglah kalau kita cuma tidak mengatakan bahwa kita tidak ada sebuah kepastian dalam hidup ini, maka iman kita adalah iman yang masih abu-abu. Kelahiran Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia membawa kepastian bagi saudara dan saya semua. Karena dia datang membawa kehidupan dalam penebusannya kepada kita semua. Makanya saya katakan, please charge. Ini benar. Karena itulah maka dalam kepastian hidup itulah maka kalau kita mengatakan kita melakukan sebuah refleksi hidup kita. Bapak Ibu, saya beberapa waktu ini saya merenung kayak begini. Saya hitung-hitung semenjak bulan akhir Juli, kita yang ada di kubung akhir bulan Juli sampai dengan belakangan ini keadaan kita nih agak ada beda-beda sedikit. Agak berbeda dengan Januari sampai dengan bulan Juli. Kalau saya lihat, apa bedanya Bapak Ibu? Kita sementara ada dalam sebuah krisis kehidupan.
Saya katakan kehidupan begini. Saya sering dengar begini. Ini musim durian, saya baru dengar musim durian harganya Low battery, please charge. Dia tuh tidak mau kumpul, dia saya pakai mic baru, dia nggak mau berkompromi dengan saya rupanya. Pada musim durian ada yang mengatakan duriannya banyak tapi harganya tidak sesuai. Ya dong. Low battery, please charge. Tolong dipadamkan ini bukan Power saya. off. Nah, kurang mati sendiri rupanya. Belum mati sendiri. Syukur. Tadi saya daftar harga durian lah. Harga durian kata beberapa orang mengatakan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu ketika kita nyandau bawa 1-2 kangkit yang kecil aja datang duitnya banyak. Sekarang ini kita bawa banyak-banyak duitnya sedikit. Ini Bapak Ibu, subtema ini memastikan kita dalam keadaan seperti itu pun kehadiran Kristus akan membawa sebuah kepastian buat kita. Bukan dia datang dia bilang harga durian naik, bukan. Karena manusia bukan hidup dari roti saja. Betul tidak? Manusia bukan cuma hidup dari roti saja. Matius pasalnya yang keempat. Tetapi manusia hidup dari firman. Firman bukan yang tertulis di buku sini, tetapi firman yaitu manusia hidup dari Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Manusia hidup dari Allah. Jadi biar harga durian setinggi langit pun, kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan, mana bisa kita hidup? Betul tidak? Makanya saya katakan manusia bukan hidup dari roti. Tapi kalau tanpa roti manusia akan lapar, betul tidak? Makanya perlu juga, tapi yang paling perlu adalah kehidupan kita dari Allah. Mari Bapak Ibu, kita lihat pesan untuk kita supaya kita apa yang Tuhan pesankan buat kita semua di dalam perayaan Natal ini. Pesan buat saudara dan saya pada malam Natal ini, kita belajar daripada Yusuf dan Maria. Kalau peristiwa Natal antara Yusuf dan Maria, dua tokoh ini dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu bercerita itu agak beda-beda tipis, alias beda tipis. Dikisahkan begini, dalam Injil Matius dikisahkan begini. Pada saat itu Yusuf itu ingin untuk menceraikan istrinya yaitu Maria. Saya nggak tahu itu masalahnya apa. Entah masalah karena ekonomi, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti dia ingin untuk menceraikan istrinya. Sementara di dalam Injil Lukas, ketika diperhadapkan masalah Yusuf dan Maria, yang dilakukan oleh Maria adalah Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ada sebuah pekerjaan Allah yang besar yang Allah inginkan supaya Yusuf dan Maria menjalani akan pekerjaan Allah itu. Yusuf berpikir untuk melakukan kehendak Allah. Sementara Maria, dia menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Apa yang mau kita lihat? Yang pertama, belajar daripada peristiwa Yusuf dan Maria, peristiwa Natal. Ini belajar daripada sebuah keluarga. Di dalam menjalani akan setiap kehidupan keluarga kita pasti ada masalah, betul? Ada nggak? Ada tidak? Saya ulang nih, itu presentasi dengan saya, mengantuk kayaknya. Dalam mengarungi setiap rumah tangga kita pasti ada masalah, betul tidak? Banyak. Nah, nggak perlu bilang, mas. Saya lihat muka ini banyak bermasalah juga. Justru karena itulah mari kita belajar daripada Yusuf dan Maria. Kalau Maria sekarang jangan tersinggung, baik. Maria dulu loh. Begitu ada masalah dia simpan dalam hati. Dia masalah dengan dia punya laki, dia simpan dalam hati. Maria sekarang jauh beda. Dia tersinggung dan dia punya laki. Pada hidup satu rumah, tidur satu tempat tidur, satu bantal pun tidur sama-sama. Begitu pagi tersinggung, dia buat status untuk lakinya. Itu Maria sekarang. Saya heran juga kadang-kadang. Laki kalau salah itu tegur. Kalau buat itu saya nggak mau, itu salah itu. Jangan sibuk di status. Kalau dia tidak buka status, malah kita sendiri yang pusing. Sudah buat status, dia tunggu. Ini sudah baca belum? Orang di tempat nggak ada sinyal, nggak gimana mau baca.
sama dengan laki-laki. Bapak-bapak, di dalam rumah tangga itu mari kita belajar dari Yusuf. Tahun 2025 kita belajar dari Yusuf. Yang laki-laki semuanya ada masalah itu, berpikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Yusuf itu dia sudah berpikir, dia sudah mau cerai istrinya. Ini manusia ini, berangkat aja lah. Tapi setelah itu dia berpikir dulu. Dalam pikiran itulah maka pekerjaan Allah itu dia bekerja sehingga tidak terjadi perceraian. Jadi bapak-bapak, tahun 2025 itu berpikir dulu baru bertindak. Kalau mau marah ibu atau mau pukul ibu, kalau sudah itu rencana dulu. Laki-laki kalau mau ke dalam rumah tangga, kalau bertengkar itu malam itu berencana dulu. Besok ini saya mau berkelahi sama istri saya. Apa kata pertama yang saya lakukan? Berpikir dulu. Sama ibu-ibu juga ada masalah itu. Jangan buat status buat laki-laki ya. Lama-lama dia tidak baca orang lain yang baca, orang yang balas mereka mati. Betul tidak? Nah iya, tapi juga saya bilang kayak begini, maksudnya saya juga sering buat status juga sih. Tapi buat status lah untuk menginspirasi orang. Ini memang saya heran juga. Ini Maria saya tuh, Maria tuh. Pernah saya marah juga. Pernah dibuat status juga. Berarti dia nggak punya status-status kayak begitu. Buatlah status itu, status yang menginspirasi orang, supaya kehidupan kita menjadi berkat untuk orang. Apalagi mengutuk orang yang aneh. Betul tidak? Lah peristiwa Natal itu mengajak kita untuk damai dengan sesama, damai dengan diri kita dulu, damai dengan suami dan istri di rumah, damai dengan anak-anak di rumah, damai di media sosial juga damai. Ngapain kita saling sindir menyindir? Betul tidak? Betul tidak, Wai? Nah, berarti kalau mulai dari besok buatlah status yang membawa inspirasi buat orang. Saya tidak nanti ada nomor-nomor di saya itu. Berani dia menyindir suaminya, nanti saya balas, woi, dengar khotbah malam Natal enggak? Begitulah. Bagi yang bapak-bapak dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga ingat, kalau ibu-ibu juga disindir sama suami, ingat sama dia, woi, waktu malam Natal itu kita disuruh untuk belajar dari Yusuf dan Maria. Berpikir dulu baru bertindak. Kau buat satu, kau sudah pikir dulu kayak gitu, supaya kita hidup dalam perdamaian. Salam, salam, jangan tuh. Nah, jadian kalau begitu. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satu hati dan kita berdoa sepakat.